betul, sudah menceritakan bagaimana Rasulullah memimpin di Madinah, ya. Ada Yahudi, ada Nasrani, Majusi, dan macam-macam. Betul, memang begitu. Dan Pak Jul tadi juga membacakan ayat La ikraha fid-din dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan di dalam agama, dan itu memang betul, memang seperti itu. Jadi pola kepemimpinan di dalam Islam, umat Islam tidak boleh memaksa umat lain. Jadi yang saya jelaskan tadi itu adalah untuk orang Islam, ya. Jadi la ikraha fid-din, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Kita tidak boleh memaksa orang kafir, baik secara halus maupun secara kasar, tidak boleh. Yang ada kita dakwahi, itu saja, ya, kita dakwahi. Tetapi kalau untuk orang beriman, tadi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, lihatin, atiullaha, ya kan? Wa atiur rasul, kan jelas tuh. Depannya yang dipanggil siapa? Orang beriman. Jadi untuk orang beriman saja. Jadi kalau kita sudah mengaku Islam, kewajiban kita apa? Ya taat kepada Islam. Tapi mau masuk Islam apa enggak dipaksa, aja dong. Manusia itu mau masuk Islam atau enggak dipaksa, atas kesadaran. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya taat sama Islam, gitu maksud. Jadi nanti praktek kepemimpinan di dalam Islam ya begitu. Orang kafir tidak dipaksa-paksa, tidak. Yang ada justru di zaman Rasulullah, banyak orang kafir malah minta dihukumi dengan syariat Islam. Karena dia lebih senang, wah ini keputusannya lebih bagus. Ya Rasul, saya pakai hukum Islam aja. Tapi tidak dipaksa mereka. Silahkan, kalau kamu mau ya silahkan, gitu, ya. Jadi tidak ada pemaksaan kepada umat beragama lain, ya, karena ada beberapa opsi. Ketika umat Islam memerintah, itu orang-orang kafir bisa hidup di dalam negara Islam, bahkan lebih terlindungi, ya. Ada beberapa opsi. Kalau berdiri pemerintahan Islam, opsi yang pertama kepada orang kafir, kalau orang kafir itu mau tinggal di negara Islam, pilihan mereka adalah disuruh membayar jizyah. Namanya apa? Membayar pajak. Ya, kamu mau tinggal di sini, kamu harus bayar pajak. Pajak apa? Keamanan. Nanti kalau kamu bayar pajak, kamu dilindungi. Kalau kamu dizalimi, kamu disakiti, kamu nggak salah, kami akan bela. Kayak gitu, ya. Kamu tinggal di sini, silahkan. Kamu akan dapat perlindungan, bayar jizyah. Gitu. Tapi kalau kamu mau tinggal di sini, tapi nggak mau bayar jizyah, maka kamu akan menjadi warga negara yang tidak punya perlindungan hukum. Nanti kamu diapa-apakan, kami tidak akan bela, dan itu kerugian buat mereka, ya kan? Jadi tidak dipaksa, ya. Tapi kalau sudah bayar jizyah nggak mau, kemudian merongrong pemerintah Islam, malah memerangi, ya harus ditundukkan, diperangi atau diusir. Kamu nggak boleh tinggal di dalam sini, nah, gitu. Jadi begitu. Jadi jangan salah dipahami. Undang-undang wajib sholat buat siapa? Nah, buat orang Islam. Masa orang kafir kita suruh sholat? Ya enggak. Orang kafir kita suruh, kita dakwah saja, ya. Jangan dipaksa mereka. Malah kalau kita baca di dalam tarikh para sahabat, itu orang kafir justru nggak boleh disamakan. Supaya kelihatan ini orang kafir apa orang Islam. Cara pakaiannya dibedain. Orang Islam harus menutup aurat, ya kan? Orang kafir ya sudah dengan budayanya. Jadi kelihatan, oh ini orang Islam. Karena nutup aurat, ini kelihatan, nggak mau nutup aurat bukan orang Islam. Kalau sekarang nggak bisa bedain, ini orang Islam apa bukan? Bisa bedain, susah. Sampai di zaman itu ada jalan, ini jalannya orang Islam, ini jalan orang kafir, itu sampai ada seperti itu. Ya, itu tentang bagaimana mekanisme kepemimpinannya. Jadi jangan salah dipahami bahwa kemudian kalau Islam berkuasa menindas yang lain, tidak, bukan begitu.